Walid adalah jemaah Imam Mahdi, kejaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Din Al-Ayubi kita sudah pun pulang. Walid perlukan pelapis. Saya adalah untuk jihad umat dan kepada mursyid. Macam ni. Siapa kau tertentukan betul atau salah? Kebaliknya bukan katakan ini benar. Film diawali dengan diperlihatkan seorang bernama Walid yang sedang memberikan kajian kepada jemaah-jemaahnya dengan mengatakan bahwa dunia ini sudah seperti rumah sakit jiwa raksasa. Dunia akhir zaman ni dah macam rumah sakit jiwa terbesar. Sebab itu jihad ummah ini adalah rumah sakit jiwa untuk akhirat. Lalu, Sin berpindah kepada jemaah-jemaah Walid yang sedang berzikir sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dakwah itu ubat hati, makanan jiwa. Walaupun terasa pahit, kebenaran adalah ubat. Di sisi lain, diperlihatkan juga istri-istri Walid yang sedang memberikan ceramah kepada ukhti-ukhti pengikut Walid. Berjihadlah kamu pada jalan Allah. Dia yang memilih kamu dalam mengejarkan agama suruhannya. Surah Al-Hajj ayat 22. Seorang wanita mengatakan bahwa beruntunglah wanita yang taat kepada suaminya, karena itu adalah wanita yang terpilih yang dijanjikan surga. Beruntunglah dia yang memiliki suami saleh, karena akan membimbingnya menuju jalan Allah. Beruntunglah seorang perempuan jika dimiliki suami yang berjuang di jalan Allah, karena itu merupakan insan terpilih. Lalu kita juga diperlihatkan seorang ulama pengikut Walid yang bernama Saifullah sedang menasihati para pengikutnya. Baginda adalah Walid Muhammad. Dia mengatakan bahwa Walid adalah titisan Nabi Muhammad, yaitu Imam Mahdi. Sungguh, kesesatan sudah mulai terlihat. Singkat cerita, kita kembali diperlihatkan Walid yang sedang berdakwah kepada jemaahnya di majelis yang dinamai Majelis Jihad. Ia mengatakan, "Sebagaimanapun, pengorbanan kalian tidak akan sempurna jika tidak dibarengi dengan ketaatan kepada pemimpinnya." Lalu dia mengutip surah An-Nisa ayat 59. "Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasulullah serta para ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu." Ia juga mengatakan bahwa jemaah jihad harus memiliki sifat taat dan setia kepada pemimpinnya. Kesetiaan, menurutnya, sifatnya lebih tinggi daripada ketaatan. Dengan kesetiaan dan ketaatan itu, jemaahnya akan bersama dengan Walid dan Rasulullah menuju ke surga. Kemudian, Sin berpindah kepada seorang wanita bercadar yang sedang dimaki oleh salah satu istri Walid bernama Hafizah. Perempuan-perempuan yang baik adalah untuk lelaki-lelaki yang baik. Kami dah lama berkahwin. Tak ada sebab untuk saya berpisah dengan dia. Dia menolak ajaran Walid. Kat mana baik dia? Wanita tersebut menceritakan bahwa suaminya tidak setuju dengan ajaran Walid. Tentu saja, Hafizah langsung menyuruh wanita itu untuk meninggalkan suaminya. Dengan alasan bahwa suaminya sesat karena tidak setuju dengan ajaran Walid. Oleh karena itu, meninggalkannya adalah keharusan. Hafizah berkata bahwa pria itu tidak layak menjadi suaminya. Kembali lagi ke jemaah jihad. Kali ini diperlihatkan Walid yang sedang dicuci kakinya oleh jemaah-jemaahnya. Bukan hanya sekadar dicuci, mereka disuruh meminum air cucian kaki Walid. Lalu diperlihatkan seorang wanita bernama Baiduri yang sedang bersama ibunya, Umi Kalsum. Baiduri mempertanyakan hal tersebut. Ia berkata bahwa ini adalah bid'ah, sebuah kesesatan karena harus mencium kaki si Walid dan meminum air bekas cucian kakinya. Baiduri juga mengatakan bahwa ini adalah kemusyrikan dan dosa besar. Namun ibunya tetap mengelak dan menyuruhnya untuk mengikuti semua perintah Walid. Lalu Saifullah, sang ajudan Walid, mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan berkah dari Walid yang suci. Ia juga mengatakan bahwa sekarang adalah giliran para wanita muslimah. Sontak Umi Kalsum dengan sumringahnya langsung menuju podium untuk menciumi kaki Walid. Meskipun Baiduri melarangnya, namun sang ibu tetap naik dan dengan sangat menjijikkan, ia menciumi kaki Walid dan meminum air cuciannya. Setelah gilirannya selesai, Umi Kalsum memberikan kode kepada Baiduri agar naik ke atas podium. Awalnya, Baiduri menolak, namun akhirnya ia menurut.
Tapi ketika akan menciumi kaki Walid, tiba-tiba Baiduri mencipratkan air dari baskom ke wajah Walid. Sontak, para jemaah jihad di sekitarnya marah dan berteriak. Namun Walid hanya tersenyum melihat kejadian itu. Sesampainya di rumah, Umi Kalsum marah dan menampar Baiduri. Biadab! Cikgu kau ajar kau ilmu kurang ajar ke? Memalukan aku! Baiduri membantah saya tidak diajarkan untuk menyekutukan Allah. Ibunya membantah ajaran Walid semuanya berasal dari Al-Quran, hadis, dan sunnah. Tidak ada yang bertentangan. Baiduri membalas kalau begitu, bagaimana dengan meminum air rendaman kaki? Apakah itu juga dari Quran? Ibunya berkata, itu untuk mendapatkan berkah dari mursyidmu. Kalau tidak mau, ya jangan cipratkan air ke mukanya. Namun Baiduri tetap teguh. Jika memang itu ulama yang baik, dia tidak akan membiarkan jemaahnya meminum air rendaman kakinya. Akhirnya Baiduri berkata bahwa dia tidak ingin datang lagi ke majelis itu. Ibunya berkata, ilmumu baru sedikit, sudah berani mengatakan orang lain sesat. Terserah kamu, tapi ibu akan tetap mengikuti Walid. Nanti, setelah kau lulus, gelarmu bukan sarjana, tapi anak durhaka. Baiduri hanya bisa menangis. Kemudian Sin berpindah ke majelis. Para jemaah membicarakan kelancangan Baiduri. Namun Walid mengatakan untuk menganggapnya sebagai pemabuk dan mengingatkan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani tentang pemabuk yang bertanya tentang keimanan. Menurut Walid, Baiduri adalah ujian yang diutus oleh Allah kepadanya. Lalu istri Walid bernama Rabiatul menyarankan agar Baiduri dinikahkan dengan jemaah jihad agar bisa dididik. Walid hanya tersenyum. Singkat cerita, keempat istri Walid berkumpul membahas kemungkinan Walid menikahi Baiduri. Hafizah mengatakan bahwa menikahkan Baiduri bukanlah solusi. Kan dengan budak tu kita tak berhak bantah. Akak tak bantah. Rabiatul menjawab, apakah kalian takut jika Baiduri dinikahi oleh Walid? Habibah merasa khawatir karena jika Walid menikah lagi, salah satu dari mereka harus diceraikan. Rabiatul menegaskan, siapapun yang dinikahi Walid tidak boleh dibantah. Hafizah menyatakan tidak menolak, tapi tetap memperingatkan bahwa pernikahan bukan solusi. Di akhir percakapan, Rabiatul meminta jatah malam bersama Walid. Singkat cerita, Masitah mengeluh pada Habibah karena merasa Rabiatul terlalu sering mendapat jatah malam. Nampak tak tadi? Selama je dia ambil hari Kak Fiza. Salah Walid. Bagi sangat muka ke dia. Aku tak puas hati lah. Habibah memilih pergi karena takut dihukum, tapi akan membicarakan hal itu nanti dengan Walid. Lalu diperlihatkan Walid sedang bersama Rabiatul di malam itu. Sementara Habibah diam-diam mendengarkan dari luar. Keesokan harinya, Umi Kalsum mendapat telepon dari Hafizah dan datang ke majelis. Hafizah menyampaikan bahwa Walid melihat potensi Baiduri sebagai Srikandi Islam. Meski khawatir dengan insiden cipratan air, Hafizah meyakinkan bahwa Walid tidak marah dan menganggap itu sebagai pertanda. Ia menyarankan agar Baiduri dinikahkan dengan jemaah jihad, dan Umi Kalsum menyetujuinya. Namun percakapan ini didengar oleh Habibah. Singkat cerita, Saifullah menceritakan mimpinya bertemu Rasulullah kepada Walid. Walid mengatakan bahwa sekarang bukan hanya dia yang menerima wahyu, tapi juga Saifullah. Lalu Saifullah mengatakan bahwa Rasulullah mengganti mahkotanya dengan yang indah dan berkilau. Sin berpindah ke diskusi Rabiatul dan Masitah. Masitah menyebut bahwa perjuangan Walid tidak ada hubungannya dengan poligami. Namun, Rabiatul membalas dengan sindiran. Habibah masuk dan memprotes Rabiatul yang terlalu sering mengambil jatah malam. Rabiatul menyindir balik. Mustahil pemilik kebun akan membuang buah yang segar. Pasti dia akan membuang buah yang busuk. Di sisi lain, Baiduri sedang bercerita kepada sahabatnya, Asikin. Ia menceritakan ajaran sesat Walid. Bahkan, ibunya pun terobsesi. Asikin memuji keberanian Baiduri yang mencipratkan air ke wajah Walid. Baiduri berkata, aku ingin mengguyurkan semua air itu ke wajahnya, biar dia yang merasakan. Asikin menyarankan agar Baiduri menahan ibunya agar tidak datang ke sana lagi.
Tapi Baiduri berkata bahwa ibunya sudah terlalu terobsesi, kehilangan kewarasan. Meski begitu, ia tetap akan menjaga ibunya selama hatinya tenang. Singkat cerita, di rumah, Umi Kalsum bertengkar dengan suaminya. Ia ingin menikahkan Baiduri dengan jemaah jihad, namun sang ayah menolak karena menganggap ajaran mereka sesat. Umi Kalsum tetap ngotot, bodoh amat kau mengatakan aku sesat. Aku akan menyelamatkan anakku dari dunia akhir zaman ini. Mau diizinkan atau tidak, aku akan tetap menikahkan Baiduri. Namun ternyata, Baiduri mendengarnya dan berkata, aku tidak sudi dinikahkan, lebih baik aku mati daripada dinikahkan dengan sekte sesat itu. Baiduri lebih rela mati daripada kahwin dengan mana-mana ahli jemaah. Baiduri lebih rela mati daripada kena kahwin dengan mana-mana ahli jemaah ibu.